Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faizar Farid selaku dosen pembimbing utama, Bapak Aditya Dini Prabawa selaku dosen pembimbing pendamping, Bapak Wahyudi Zahar selaku ketua penguji, Bapak Jarod Wiratama, dan Bapak M. Ikrar Lagowa selaku anggota penguji. Perkenalkan, nama saya Daryati, NIM F1D11601, ingin mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Analisa Getaran Tanah Ground Vibration pada kegiatan peledakan batuan gamping di PT Semen Padang, Sumatera Barat. Adapun latar belakang mengapa judul ini saya ambil, karena PT Semen Padang dalam kegiatan penambangan dengan karakteristik batuan keras dilakukan dengan peledakan. Hal ini dilakukan karena batuan gamping memiliki kekerasan 3,5 skala Mohs atau setara dengan 30 MPa menurut Jimeno tahun 1995 pada tabel hubungan antara UCS dan kekerasan batuan. Dalam kegiatan peledakan memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu getaran tanah yang dapat menyebabkan terjadinya terganggunya kestabilan lereng. Oleh karena itu, diperlukan suatu kondisi peledakan yang baik dengan memperhatikan jumlah bahan peledak yang akan digunakan, serta perlu adanya pengukuran tingkat getaran tanah, sehingga pada kegiatan ini perlu dilakukan suatu evaluasi untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu 1. Bagaimana pengaruh pola peledakan dan jarak terhadap tingkat getaran tanah. Yang kedua, bagaimana dampak dari ground vibration terhadap bangunan di sekitar tambang. Yang ketiga, berapakah nilai konstanta dan persamaan PPV prediksi untuk menentukan nilai getaran tanah pada aktivitas peledakan di PT Semen Padang. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis pengaruh pola peledakan dan jarak terhadap nilai tingkat getaran tanah yang ada di lapangan. Yang kedua, menganalisis dampak ground vibration akibat peledakan. Yang ketiga, mengetahui nilai konstanta serta persamaan PPV prediksi untuk menentukan nilai getaran tanah pada aktivitas peledakan di PT Semen Padang. Dan batasan masalahnya yaitu yang pertama, lokasi pengamatan dilakukan pada kegiatan peledakan dengan blasting monitoring di front 9 pada batuan gamping. Yang kedua, penulis tidak merubah geometri peledakan yang telah digunakan oleh PT Semen Padang. Yang ketiga, tingkat getaran menurut Kepmen Lingkungan Hidup nomor Kep 49/1996. Adapun kegiatan operasional di Departemen Pertambangan itu, yang pertama adalah perintisan. Perintisan merupakan suatu proses pembuatan jalan masuk dari suatu front penambangan. Kegiatan ini meliputi seperti penebangan pohon dan pembersihan semak belukar. Lalu yang kedua ada pengupasan material penutup. Yang ketiga ada pengeboran untuk lubang ledak, memasukkan handak. Yang keempat ada pemberaian batuan, yaitu untuk memisahkan material dari batuan induknya. Yang kelima penggalian. Yang keenam pemuatan. Yang ketujuh pengangkutan. Yang kedelapan peremukan dilakukan dengan menggunakan crusher. Dan yang kesembilan pengiriman material ke pabrik dengan menggunakan bel conveyor. Geologi regional Bukit Karang Putih pada umumnya ditempati oleh batuan gamping dengan terobosan batuan beku. Lapisan batu kapur terletak di atas batuan endapan vulkanik dengan ketebalan 100 hingga 350 meter. Apa itu peledakan? Peledakan merupakan suatu aktivitas pemisahan batuan dari batuan induknya untuk mendapatkan ukuran tertentu sehingga memudahkan kegiatan produksi berikutnya, menurut Fauzi dan kawan-kawan. Hasil dari kegiatan peledakan yang pertama ada fragmentasi batuan, perpindahan makpile dan bentuknya, ground vibration dan air blast, fly rock, dan fumes.
Mekanisme pecahnya batuan itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu terjadinya penghancuran batuan di sekitar lubang tembak dan diteruskan energi ledakan ke segala arah. Yang tahap kedua yaitu energi ledakan bergerak sampai bidang bebas dan menghancurkan batuan pada dinding jenjang tersebut. Tahap ketiga yaitu energi ledakan oleh bidang bebas pada tahap sebelumnya akan dipantulkan, menyebabkan batuan hancur lebih sempurna. Getaran tanah merupakan gerakan bumi atau ground motion yang terjadi akibat perambatan gelombang seismik. Proses pemecahan akan berjalan terus sampai energi yang dihasilkan oleh bahan peledak makin lama makin berkurang dan menjadi lebih kecil dari kekuatan batuan, sehingga proses pemecahan batuan terhenti. Energi yang tersisa akan menjalar melalui batuan karena masih di dalam elastisnya. Hal ini akan menghasilkan gelombang seismik. Gelombang seismik dirasakan oleh manusia sebagai getaran. Faktor yang mempengaruhi getaran tanah itu ada 2, yaitu faktor terkontrol dan faktor yang tidak terkontrol. Adapun faktor yang pertama ada jumlah muatan bahan peledak per waktu tunda, di mana semakin besar muatan handak berwaktu tunda, maka besaran vibrasi yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Jarak lokasi dari peledakan. Semakin dekat suatu titik pengukuran vibrasi ke titik lokasi peledakan, maka vibrasi yang terukur akan semakin besar. Waktu tunda atau delay period. Interval waktu tunda semakin besar, maka kemungkinan jumlah handak yang dianggap meledak secara bersamaan akan semakin kecil. Adapun faktor yang tidak dapat terkontrol yaitu ada karakteristik batuan dan struktur geologi. Ini merupakan alat blasmet, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur PPV. Prinsip kerjanya yaitu getaran mekanis dari kegiatan peledakan diterima oleh sensor geopon, diubah menjadi getaran elektris, lalu diproses menjadi bentuk numerik dan disimpan di dalam memori alat dan dapat dilihat secara mendetail melalui komputer. Prediksi getaran atau prediksi peak particle velocity merupakan suatu kriteria untuk menentukan kecepatan rambat gelombang yang berasal dari suatu sumber penghasil gelombang ledakan. Prediksi dasar PPV dapat dicapai dengan menggunakan persamaan berikut. PPV sama dengan K SD kali M, atau PPV sama dengan K D per akar W kali M, di mana PPV merupakan ground vibration as peak particle velocity. D merupakan jarak muatan maksimum terhadap lokasi. W merupakan muatan bahan peledak maksimum per periode tunda 8 meter per sekon kilogram. K merupakan tatapan yang tergantung pada kualitas batuan. M tatapan yang tergantung pada keadaan geologi antara titik ledak dan pengamatan. Di dalam kajian statistik, untuk menganalisa persamaan PPV, maka dapat menggunakan metode regresi power, yaitu Y sama dengan A X B, dengan Y variabel terikat, A dan B merupakan konstanta, dan X merupakan variabel bebas. Lokasi penelitian yang saya ambil yaitu di PT Semen Padang, dan jadwal pelaksanaan penelitiannya akan saya lakukan pada tanggal 23 bulan 11 tahun 2020 hingga tanggal 23 bulan 12 tahun 2020. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan pengumpulan data. Data sekunder yang saya ambil yaitu ada peta lokasi, data perencanaan kegiatan peledakan, sifat fisik batuan, geometri peledakan, jumlah handak yang dibutuhkan, jarak antar lokasi peledakan dengan lokasi pengamatan. Adapun data primernya yaitu data PPV dari hasil pengukuran dengan menggunakan blasmet. 3. Jumlah isian handak dan dokumentasi peledakan.
Yang ketiga, tahapan pengolahan data. Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan perhitungan berdasarkan teori yang ada dan data hasil penelitian. Yang keempat, tahap penyusunan laporan. Dari rumusan-rumusan yang telah didapat, kemudian dilakukan analisa untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian. Berikut merupakan bahkan alir penelitian dalam skripsi saya. Dan berikut tata cara pengambilan data yang akan dilakukan di lapangan. Yang pertama yaitu hasil pengukuran getaran tanah di lapangan. Adapun data yang diambil yaitu tanggal, jumlah lubang, jarak lubang bersamaan, isian perdelai, delta W, skala distance, dan PPV aktual. Ini didapat dari alat Desmet. Dari hasil analisa persamaan rumus di atas, akan didapatkan nilai N, sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma X kuadrat. Dari nilai tersebut, selanjutnya akan dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini. B sama dengan N dikali sigma log X log Y dikurang sigma log X kali sigma log Y per N dikali N sigma log kuadrat X dikurang sigma log Y kuadrat. Lalu untuk mencari A-nya, yaitu sigma log Y per N dikurang B dikali sigma log X per N. Dan hasilnya setelah mendapat A dan B, maka dimasukkan ke persamaan analisis regresi tadi, yaitu Y sama dengan A X B. Lalu lanjut ke hasil pengukuran getaran tanah yang kedua. Berdasarkan dari rumus di atas, kita masukkan ke skala distance nya berapa, lalu PPV aktual, log SD, log PPV, X kali Y, X kuadrat, B, A besar dan A kecil, lalu didapat persamaannya. Bisa juga kita buat grafik antara skala distance dan PPV itu di Microsoft Excel seperti ini. Lanjut, dari analisis yang sudah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi power maupun grafik antara SD dan PVV dapat diketahui nilai konstanta K, nilai eksponen E, nilai R kuadrat, nilai R. Lalu kita lanjut ke perhitungan PPV prediksi. Dan lanjut lagi ke perbandingan koreksi PPV secara aktual dan PPV prediksi. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan rekomendasi isian handak berdasarkan jarak lokasi peledakan. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.